بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam tidur mungkin kita pernah bermimpi bertemu orang terdekat kita, seperti mimpi bertemu kakek atau nenek yang sudah meninggal. Bahkan pernah memegang tangannya dan mencium tangannya, dan itu terasa seperti nyata. Tahukah kita apakah makna mimpi tersebut? Terdapat banyak keterangan dari ulama yang menyatakan bahwa ruh orang yang sudah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Berikut ini adalah beberapa keterangan dari mereka. Pertama, tafsir firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh orang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ada dua pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Ar-Ruh Ibnu Qayyim halaman 31. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, beliau menjelaskan tafsir ayat tersebut. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Tafsir At-Tabari. 2. Kejadian nyata yang dialami para sahabat. Kejadian ini pernah dialami seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Beliaulah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah menyerang Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam peperangan itu, Thabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Thabit memakai baju besi yang cukup bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seorang dan menemukan jasad Thabit. Orang ini mengambil baju besi Thabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa itu, ada salah seorang mukmin bermimpi. Dia didatangi Thabit bin Qais. Thabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, saya wasiatkan kepada kamu
Dan janganlah kamu katakan, ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak memperdulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggallah di paling pojok sana. Dia kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku, dan di atasnya ada pelana. Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, sampaikanlah bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya utang majat sekian. Sementara budakku Fulan statusnya merdeka. Sekali lagi, jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak memperdulikannya. Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Thabit, sang panglima. Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung. Ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah. Ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata ada di bawah wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu. Ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besinya menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Thabit. Para sahabat mengatakan, kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orang yang meninggal. Selain wasiat Thabit bin Qais, hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah nomor 2638 dan Al-Bushiri dalam Al-Ittihaf 3010. Kasus semacam ini juga bisa terjadi pada beberapa ulama. Kisah-kisah mereka banyak disebutkan Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh halaman 30-48. Salah satunya adalah kisah sahabat Thabit bin Qais di atas. Ini semua menunjukkan bahwa ruh orang yang hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dalam mimpi. Allahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa kisah nyata arti makna mimpi bertemu dengan orang sudah meninggal. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.